Hai, assalamualaikum. Gimana cara bikin gaun pengantin seperti ini? Yuk ikutin tutorialnya. Nah, jadi kali ini aku itu udah membuat pola rancangannya. Di sini aku mau bikin ukurannya yang all size. Jadi dari yang badan kecil sampai yang badannya lumayan besar, kira-kira 55 kilo itu masih bisa masuk. Jadi di sini aku ambil patokan. Di sini kalian jangan heran ya kalau nontonnya ini, kenapa sih ada tanda-tanda seperti ini? Karena sebenarnya aku di dalam bidang penjahitan ini lebih sering menggunakan inci daripada senti. Jadi di sini aku ambil lebar bahunya 16 in atau setara dengan 41 cm. Dadanya di sini aku ambil yang 39 in atau yang 100 cm. Pinggulnya 35 in atau 90 cm. Lalu panjang tangannya 50 cm atau 19 in dan panjang roknya 125 cm atau kalau di in kan itu sekitar 49 in. Jadi gimana sih supaya baju ini tuh bisa dipakai untuk badan orang yang kecil tapi ngepas, tapi ketika dipakai dengan badan orang yang gemuk bisa ngepas. Nah, ikutin terus gimana prosesnya dan trik apa yang akan aku gunakan. Nah, jadi ini polanya udah aku ciplak ke kertas. Di sini aku pakai bekas baleho. Nah, dan di sini garis lengkung ini untuk dadanya yang agak melengkung nanti kita lapis dengan krinolin. Jadi itu digunting dan ini bagian belakang. Nah, kalian bisa lihat itu ada dua garis dan ini adalah garis tulang belakangnya. Itu digunting, nanti di atas itu tile, sedangkan yang di bawahnya itu sambungan borkat. Lalu garis tengahnya itu digunting ya, buat nanti menambahkan tali sangkelit supaya kalau pas badan orang yang kecil disitulah letak triknya. Itu digunting menjadi 3 bagian. Oke. Lalu ini pola tangannya seperti biasa, kalian pada udah ngerti kan? Cuma di sini tangannya lumayan kecil aku bikin supaya kalau pas badan orang yang 60 kiloan itu ngepas gitu. Kalau pas di badan yang kecil juga nggak terlalu lebar. Nah, oke, selanjutnya beralih ke bahan. Nah, jadi ini pola bagian belakang tadi. Aku gunting bagian lehernya ya, supaya kalian gak bingung. Nah, lalu di setiap garis-garis ini aku gunting semua. Begitu juga di bahan, nanti dipotong semua seperti ini, lalu nanti disatukan. Ini gampang banget guys. Jadi ini itu wedding dress yang simple banget dengan cara dan teknik yang sesimpel mungkin dengan bahan yang semurah mungkin. Ya karena itu aku baru terjun ke dunia perwedingan. Kalau beli gaun itu sebenarnya bagus, bukan karena mahalnya. Cuma aku tuh pernah beli gaun katanya all size, tahu-taunya batasnya itu cuma 40 kilo lebihan atau yang size-nya L. Setelah itu yang rada gemuk gak bisa masuk, makanya ya aku bikin. Kalau bikin sendiri itu badan yang gemuk bisa disetting, badan yang kurus kecil juga bisa disetting. Nah, enaknya gitulah ya. Oke, lanjut. Di sini aku beralih ke bahan. Jadi ini aku proses bikin roknya. Karena ini temanya wedding dress, wedding yang simple-simple aja gaunnya. Roknya di sini aku pakai rok payung dengan setengah lingkaran. Nah, di situ aku pakai ukuran pinggang 35 inci. Kalian hitung aja berapa dengan ketinggian roknya atau panjangnya 125 cm atau 49 in. Di situ aku buletin seperti biasa ya. Setelah itu digunting. Nah,
nanti sisa dari roknya itu di bawahnya itu buat pola-pola bagian atas ya, badan bagian atas. Nah, sedangkan roknya di sini juga mengikuti dari pola yang si kain dalamnya itu. Jadi di sini aku pakai bahan minim banget, cuma 3 meter. Itu udah jadi gaun seperti gambar di depan. Nggak perlu ribet-ribet ya. Nah, bisa kalian lihat di situ, itu aku lipat menjadi 2, menjadi 4 supaya bahannya itu nggak mubazir. Dan pada akhirnya ternyatanya nggak bisa, masih terkena kaki borkatnya itu. Kaki borkatnya itu sebenarnya pengen aku ambil, tapi karena borkat itu kan punya kaki atau ujung di kiri kanannya, di sisi-sisinya, jadi ya mau nggak mau kebuang. Sebenarnya kalau kalian pengen hasil yang lebih bagus, kalian tempelin lagi. Cuma karena di bawahnya itu nanti aku kasih jure, jadi nggak aku tempelin. Jadi langsung aja. Nah, kenapa aku bikin gaun seperti ini? Wedding dress yang sesimpel mungkin karena ini gaun multifungsi ya guys. Jadi bisa dipakai untuk acara wedding yang sederhana atau pengantin yang nggak mau ribet-ribet. Bisa dipakai untuk tunangan, bisa dipakai buat wisuda juga. Nah, lanjut di sini pola-pola yang udah digunting tadi untuk di bagian badan atas aku tempelin semuanya ke sisa kain dari potongan roknya tadi. Aku pentulin supaya nggak geser-geser. Disesuaikan urutannya ya, berhadap-hadapan, mana yang depan, mana yang belakang. Nah, dengan posisi kain itu kalian cari letak kain itu yang nggak berlawanan seratnya. Nah, di situ udah digunting, dijiplak menjadi 2 ya. Jadi itu kan ada 8 potongan. Dikali 2 berarti menjadi 16 potong ya. Untuk bagian depan dan bagian belakang. Karena itu kan kiri kanan polanya. Nah, sedangkan ini adalah pola badan bagian belakang yang tadi. Digeser-geser, diatur-atur kainnya itu supaya nggak mubazir. Nah, kalau aku jahit itu gitu ya guys. Jadi 1 cm aja rasanya itu aku sayang banget untuk ngebuang kain. Jadi seminimal mungkin kain itu nggak banyak sisa kalau aku yang ngerjakan sendiri. Jadi aku itu cuma benar-benar menyisakan kampuh untuk sisa penjahitan. Nah, kalian lihat di situ kain yang kecil sisa seperti itu aja masih aku pakai. Selama itu masih bisa untuk potongan baju, kenapa enggak? Daripada beli kain meter-meteran banyak tapi ujung-ujungnya nggak dipakai, kan rugi banget. Nah, oke, lanjut. Setelah itu bagian-bagian yang terpotong tadi dijiplak lagi ke borkatnya. Karena badan bagian depan, bagian atas itu untuk depan dan belakang itu dilapisi borkat, kecuali di area dada depan. Nah, bisa kalian lihat di situ anak aku gangguin, rajin banget. Nah, ini udah aku tempelin semua ke borkatnya, tinggal digunting. Nah, kalau dalam proses penjahitan ini nggak seperti make up ataupun ngedekor ya. Kalau masang dekor itu bisa dihitung waktunya cuma sepersekian jam itu udah selesai, udah rampung. Begitu juga dengan make up. Tapi kalau untuk di bagian tailor ini membutuhkan waktu yang lama dan mesti sabar banget. Kalau kurang rapi ya dibuka lagi, melenceng sedikit ya dirapiin lagi. Karena ini dipakai nggak cuma sekali 2 kali. Tapi kalau bisa lama, dalam waktu yang lama. Nah, setelah itu bagian-bagian badan yang udah dipotong-potong dirapikan, sisa-sisanya itu dibuang. Nah, di sini aku satu-satuin mana yang bagian dada depan. Lalu aku timpa dengan krinolin ya guys, supaya dia itu keras, jadi nggak perlu pakai lamtoro atau apa itu namanya yang kayak kemben-kemben itu di bagian dadanya itu udah tegak.
Ya, jadi nggak perlu mengeluarkan bahan yang mahal, cukup dengan bahan yang minimalis, harganya manis tapi hasilnya mumpuni. Yang penting itu tekniknya dan cara pengaplikasiannya ya. Nah, itu udah aku satukan untuk bagian badan depan di dadanya. Jadi potong seperti itu ya guys, krinolinnya. Nah, oke lanjut. Di sini aku beralih ke bagian rempel rok. Ini dari bahan kaca atau organza. Di sini aku pakai organza yang ketebalannya lumayan tebal ya. Tuh aku alas dulu, aku timpa dengan lampu-lampu dekoran aku supaya nggak geser-geser. Di sini sama pakai teknik pola rok payung. Cuma di sini nggak terlalu tinggi, karena itu posisinya cuma di atas lutut. Kalian buletin aja, terserah ya sepanjang apa, mau gimana itu bebas sesuai selera. Nah, supaya hasilnya itu sama kiri dan kanan, kalian buat dulu polanya, dibuletin pakai penggaris atau alat bantu apapun kalau kalian yang belum terbiasa. Nah, setelah itu tinggal digunting mengikuti polanya itu. Nah, ini kurang kelihatan karena aku pakai pulpen, jadi kapur aku itu entah kemana perginya. Maklum kalau udah ngejahit tapi ada anak kecil di rumah, barang-barang seperti itu tuh pasti nggak bertahan lama, pasti cepet banget hilangnya. Nah, itu bisa kalian lihat bentuknya. Lalu di atasnya aku bolongin untuk tempat pinggangnya. Nah, dan bagian depannya itu aku gunting, karena di depannya itu kan nanti terbelah posisinya. Nah, oke lanjut. Di sini bagian-bagian yang udah terpotong tadi udah aku lapisi dengan krinolin dan tinggal dijahit semuanya. Buat kalian yang baru aja bergabung, nah please subscribe, comment, like, dan share video-video ini. Semoga video yang aku tayangkan ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, untuk usaha kalian, dan bisa untuk memotivasi kalian bahwasanya apapun pekerjaan yang kalian lalui, kalau kalian menjalaninya dengan sepenuh hati dan dengan niat yang penuh, dengan pengorbanan yang gigih, insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan guys. Karena semuanya itu dimulai dari diri kita dulu, dari kemauan kita dulu. Jadi kalau kalian ngeliat orang lain sukses, itu jangan kalian iri. Karena apa? Karena rezeki itu sudah diatur guys. Kesuksesan orang itu bisa kita tiru, tapi jalan rezekinya itu yang gak bisa kita tiru. Makanya kalau kita yang tidak terlahir kaya itu ya berusaha. Kalau perempuan pengen punya banyak cuan, pengen hidupnya mandiri, sukses, aku sarankan jangan pernah puas dengan satu kelebihan. Aku bisa make up, aku bisa ngedekor, dan aku bisa ngejahit. Jadi kalau pas jahitan aku kosong, aku punya job lain. Kalau pas make up aku kosong, job dekor masih lancar. Jadi alhamdulillah rezeki itu nggak putus. Karena itu tadi, karena skill kita nggak cuma satu bidang. Jadi kalau cuma mengandalkan satu aja, ya susah gitu. Nah, oke lanjut, daripada aku ngoceh yang nggak tentu arah itu. Di sini bisa kalian lihat proses menjahitnya itu ya seperti ini. Nanti pinggir-pinggirnya itu digunting ya, lalu diobras. Nah, seperti biasa. Lalu setelah itu baru disatukan menjadi bagian yang utuh. Ini fungsinya dilapisin krinolin ini seperti penjelasan di awal tadi supaya tegak ya di bagian dadanya itu. Karena aku nggak suka gitu, kurang suka lah ya kalau pakai tambahan kayak kemben-kemben gitu. Perasaan aku itu ribet gitu loh. Nah, jadi lebih enak itu seperti ini. Tergantung selera ya. Kalau kalian sukanya yang lebih menonjol di bagian area dadanya, ya boleh kalian pakai kamisol. Nah, oke. Jadi di sini mau aku pasang tali sangkelit. Nah, ini di pinggir sekali di tempat kancing.
gunting dulu sisa-sisa jahitannya itu, sisa kampuhnya yang nggak terpakai. Di sini tali sangkelitnya aku males mau bikin. Sebenarnya kalau mau rapi, bikin pakai dari bahannya itu sendiri supaya sama warna. Tapi di sini aku beli aja, karena ini baju juga aku pakai sendiri, aku produksi sendiri, nggak untuk aku jual. Nggak diperhatiin juga ya kalau di belakang itu. Nanti juga ketutup kena slayer dan segala macam kalau untuk pengantin. Untuk ukurannya di sini bebas ya. Di sini aku nggak ngukur. Pokoknya sekitar 3 in gitulah ya. 3 inci gitulah panjangnya itu, dilipat jadi 2. Nah, dan ini udah selesai penampakannya seperti ini. Jadi itu tadi rempel yang aku buat dan aku kasih slayer pundak. Ini sebenarnya warnanya hijau mint ya, cuman karena pencahayaan jadi warnanya gini. Nah, ini payet-payetnya sederhana banget karena ini emang sederhana, wedding dress yang minim banget, minim budget. Jadi kalau kalian bikin baju seperti ini bisa kalian sewakan dengan harga yang minim juga, tergantung lokasi kalian ya. Jadi ini slayernya, nanti di situ mau aku jahit kasih payet lagi supaya lebih bagus. Dan ini penampakan bagian belakangnya. Nah, itu aku kasih peniti dulu. Nah, itu tali sangkelit bagian dalam kalau badan orangnya kecil. Kalau di bagian luar itu untuk yang dipakai orang yang badannya gemuk. Nah, jadi ini gampang banget proses pembuatannya. Kalau kalian suka, please like video ini. Dan jangan lupa komen kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi ini udah aku pakein ke pengantin aku, karena kebetulan pengantin aku ini gemuk. Badannya lumayan ya, hampir 60 kiloan. Jadi yang di dalam ini nggak dipakai. Maksudnya yang luar itu nggak dipakai. Nah, jadi ini pakai yang bagian dalam. Dan ini pas setelah dikenakan oleh pengantin. Nah, cantik kan? Ini kalau udah kena kamera cantik banget guys. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ketemu lagi di video selanjutnya.